Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa syuhada wal awliya was salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furina wa jami' man 'allamana wa jazana wa awsana wa nasarana. Ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita sejak kita ada dalam kandungan, dan insya Allah nanti sampai kita di akhir zaman kita akan senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sepatutnya mensyukurinya dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, semuanya itu harus kita syukuri. Kalau seandainya kita mendapatkan musibah, niscaya itu adalah merupakan sebuah ujian bagi kita, apakah kita mau memahaminya sebagai anugerah Allah atau tidak. Kalau kita memahaminya sebagai ujian, maka niscaya kita akan bersyukur karena kita diuji. Kalau kita diuji, berarti kita diperhatikan oleh Allah. Kita harus mensyukurinya kapanpun dan dimanapun kondisinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu cerita di mana manusia generasi kedua ini dilahirkan. Jadi Nabi Adam itu adalah generasi pertama, artinya sebelum Nabi Adam itu tidak ada umat. Jadi setelah Nabi Adam baru ada manusia. Saat itu bumi ini sepi, tidak ada penghuninya kecuali Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam punya keturunan sampai beberapa keturunan, generasi ke-8 atau ke-10 dari keturunannya Nabi Adam, yakni Nabi Nuh. Nabi Nuh itu cucu keempat dari Nabi Idris. Seperti yang pernah saya ceritakan, Nabi Idris itu nama sebenarnya, nama dagingnya itu adalah Nuh. Kemudian karena senang belajar, karena senang membaca, makanya mendapatkan lakob, mendapatkan gelar, mendapatkan panggilan Idris. Kemudian cucunya Nabi Idris ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini manusia generasi kedua, karena setelah Nabi Nuh ini diutus oleh Allah, kemudian umatnya Nabi Nuh ini tidak ada yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Seruan Nabi Nuh ini hanya menghasilkan 40 orang saja yang mau mengikuti Nabi Nuh, sehingga Allah menyelamatkan 40 orang ini bersama Nabi Nuh dalam sebuah bahtera, dan semua umat manusia yang saat itu tidak bisa diingatkan lagi, mereka diterpa banjir bandang yang berhari-hari itu datangnya. Air itu seakan-akan keluar dari perut bumi, meluap begitu saja. Kemudian hujan tidak pernah berhenti, kutub selatan dan kutub utara mencair sehingga penuhlah bumi ini dengan air. Dan menurut sejarah, ahli geologi menyebutkan dulu
Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan sampai Irian Jaya ini satu daratan. Satu daratan. Kita bisa ke Sumatera, kita bisa ke Kalimantan tanpa harus melalui laut. Tapi setelah banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh ini, kita terpisah antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya itu terpisah, sehingga jarak antara Jawa dengan Kalimantan ini disebut laut karena kedalamannya tidak seperti laut selatan. Di selatan Pulau Jawa ini memang samudra karena kedalamannya sampai beberapa kilometer. Kalau di utara Pulau Jawa, antara Jawa dengan Kalimantan itu tidak seberapa dalam karena dulu daratan sejak zamannya Nabi Nuh kita terpisah. Ya, jadi pulau-pulau yang terbentuk di negara Indonesia, di Nusantara ini karena adanya banjir Nabi Nuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Cerita ini banyak riwayatnya. Salah satu riwayat yang saya ambil adalah dari kitab Bada'i'uz Zuhur, keindahan bunga fi waqa'i'id zuhur, pada masa yang lalu, pada masa yang lampau. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Iyas Al-Hanafi. Jadi beliau ini madhabnya bukan madhab Syafi'i tapi madhab Hanafi. Di Indonesia kita diperbolehkan untuk memilih 4 madhab karena 4 madhab ini yang terbukti baik. Nahdlatul Ulama memperbolehkan kita memilih salah satu madhab, tapi kita harus konsisten dengan madhab tersebut, jangan melompat-lompat. Kalau ada yang enak ini ikut madhab yang satunya, kalau ada yang enak yang lain itu ikut madhab yang satunya. Itu namanya talfik, memilih yang enak-enak saja dari 4 madhab, itu tidak boleh. Kalau kita mau mengikuti salah satu madhab silahkan, boleh, asalkan konsisten mengikuti madhab tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi waqa'i'idz zuhur disebutkan zikru qissati Nuhin alaihissalam, cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nama aslinya Nabi Nuh, ya, keturunan silsilahnya Nabi Nuh, wa huwa Nuhun ibni Lamik. Ayahnya Nabi Nuh itu namanya Lamik, ibni Mutawaslih, anaknya Mutawaslih. Mutawaslih ini anaknya Nabi Idris. Jadi Nabi Nuh ini cucu ketiga dari Nabi Idris alaihissalam. Nama aslinya Nabi Idris itu Ukhnuh. Kemudian cerita ini diambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Kisai, Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai menyampaikan kepada kita bahwa karena ismuhu Abdul Ghaffar, Nabi Nuh itu asli namanya Abdul Ghaffar. Au yashkur, ada yang menyebutnya namanya Nabi Nuh ini yashkur karena dia itu suka bersyukur, ya. Wa sabab tasmiyatihi Nuhan makila annahu ra'a kalban. Mengapa Nabi Nuh ini disebut Nuh? Itu karena ada yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh ini melihat seekor anjing. Lahu arba'atu ayunin, anjing ini punya 4 mata. Anjing kok tidak seperti biasanya, punya 4 mata. Lah Nabi Nuh melihat anjing yang punya 4 mata ini kok kelihatan jelek sekali. Faqala Nuh, kemudian Nabi Nuh ini berkata, anna hadzal kalba sani, sesungguhnya anjing ini kok kelihatan jelek sekali, matanya 4. Faqala lahul kalbu, anjing ini tiba-tiba berkata kepada Nabi Nuh, ya Abdul Ghaffar, wahai Abdul Ghaffar, wahai Nuh, wahai Abdul Ghaffar, ataibun naqsa, apakah kamu ini menghina saya sebagai barang ciptaan? An-naqs itu berarti ukiran. Apakah kamu menghina saya ini sebagai barang ciptaan? Amin naqos, atau yang mengukir, atau yang menciptakan saya, katanya anjing.
fa in kanal aibu ala naqsi, kalau seandainya kamu itu menghina saya karena saya ini sebagai ciptaan, fa inal amro law kana ilayya lamah tartu an akuna kalban. Seandainya kamu menghina saya sebagai ciptaan, sesungguhnya saya ini enggak kepingin diciptakan seperti ini. Saya kepingin diciptakan seperti yang sempurna-sempurna. Artinya pada saat kita menghina makhluk Allah, kita itu lupa bahwa orang yang kita hina itu sebenarnya tidak menghendaki kejadian seperti itu. Kalau boleh memilih, sebenarnya orang yang kita hina, siapapun yang kita hina, termasuk anjing. Anjing itu kan binatang yang najis. Tapi Nabi Nuh ini menghina anjing seperti itu tidak boleh. Mungkin anjing ini merupakan malaikat sehingga bisa bicara kepada Nabi Nuh, atau Allah menganugerahkan kepada anjing ini untuk bisa berbicara dan menganugerahkan kepada Nabi Nuh untuk bisa memahami kata-kata anjing ini. Jadi seandainya anjing ini boleh memilih menjadi makhluk yang lebih baik, dia tentu memilih makhluk yang lebih baik. Atau dengan kata lain, mungkin bahasa kasarnya, anjing ini kalau seandainya bisa menjadi Nabi Nuh, dia akan memilih Nabi Nuh karena bisa mencela yang lain, kan begitu. Wa in kanal aibu alan naqos, seandainya aib itu, seandainya keburukan itu kepada penciptanya, anjing ini membalik kondisi mengingatkan Nabi Nuh, ya, alan naqos kepada penciptanya, fa wala yalhaquhu aibun, tidak ada sedikit pun kehinaan, tidak ada sedikit pun aib yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yaf'alu ma yasha', karena sesungguhnya Allah itu bisa berbuat apa saja. Fa kana kullama dzakara dzalika yanuhu wa yabka. Setiap kali Abdul Ghaffar mengingat itu, Nabi Nuh kan menyadari bahwa Nabi Nuh itu sudah salah menghina makhluk Allah. Sebab kalau kita menghina makhluk Allah, makhluk itu tidak memilih kondisi seperti itu. Kalau boleh memilih, dia akan memilih kondisi yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian kondisi itu diciptakan oleh Allah. Enggak mungkin kita menyalahkan Allah. Tapi semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah, tidak ada yang batil. Semua itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Kenapa ada makhluk anjing yang begitu jelek? Itu Allah menunjukkan kepada kita ada makhluk ciptaan Allah yang dibuat sedemikian rupa. Ya. Setiap kali Nabi Nuh mengingat hal tersebut, Nabi Nuh pasti menyesal, menangis sejadi-jadinya, mengingat bahwa dia sudah menghina Allah yang menciptakan anjing tersebut. Jadi setiap kali Nabi Nuh mengingat itu, Nabi Nuh menangis. Ya. Tangisannya Nabi Nuh ini menjadi kata kerja. Ya Nuh itu artinya menangis, merintih, ya. Sehingga rintihannya Nabi Nuh yang sering kali terdengar itu menjadi gelar, menjadi sebutan untuk Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kenapa setiap kali mengingat itu kok menangis? Ya, karena Nabi Nuh itu mengingat khotiatihi wa dzambihi, khotiatahu wa dzambahu. Setiap kali itu Nabi Nuh ingat terhadap kesalahannya dan dosa-dosanya, sudah menghina Allah. Ya. Sejak saat itu Nabi Nuh namanya yang Abdul Ghaffar itu tidak dikenal lagi. Ya, sama Nuhan rawahus Sudi. Kemudian As-Sudi meriwayatkan, qala Wahab bin Munabbih berkata, lama ata ala Nuhin, ketika datang kepada Nuh, minal umri, dari umur saat itu, arba'umi'ah wa thamanun, saat itu Nabi Nuh usianya 480 tahun. Jadi
zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu, manusia-manusia terdahulu itu usianya panjang-panjang. Kalau Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Nuh ini didatangi oleh malaikat Jibril, atahu Jibril, ya, pada saat usianya 480 tahun. Atahu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang kepada Nabi Nuh pada usia 480 tahun. Faqala lahu Nuhun, Nabi Nuh berkata kepada malaikat Jibril, man anta, siapa kamu? Ayyuhar rajulul bahi, wahai manusia yang cemerlang, wajahnya itu cerah cemerlang, memancarkan cahaya. Faqala lahu Jibril, Jibril berkata, ana rasulu rabbil alamin, saya ini utusan Allah. Ji'tuka birrisalah, aku datang kepadamu dengan membawa pesan. Min indihi, dari sisinya. Wa qad ba'atsaka ila qaumika, engkau telah diutus kepada kaummu. Wa huwa qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya aku, pesannya Allah, arsalna nuhan, mengutus Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir, untuk memberi ancaman, qaumak, kepadamu, kepada kaummu, min qabli, sebelum ayyatiyahum, datang kepada mereka, adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ya. Jadi Nabi Nuh ini disuruh mengingatkan kepada kaumnya karena akan datang azab yang pedih. Kalau diingatkan nggak mau, berarti akan ditimpakan azab kepada mereka. Ya. Summa an Jibril albasahu libasal mujahidin, kemudian malaikat Jibril memberi pakaian kepada Nabi Nuh, itu pakaian perang, pakaiannya orang yang jihad. Wa ammamahu bi imamatin nasri, kemudian Nabi Nuh itu diberi serban pertolongan dari Allah. Wa qalladahu bisyayfil azmi, kemudian Nabi Nuh itu diberi kalung, diberi anugerah senjata dengan pedang, yakni ketetapan hati, azmi. Nabi Nuh itu kan tergolong ulil azmi. Ada beberapa nabi yang mempunyai gelar ulil azmi karena punya kesabaran. Ya. Tsumma qala lahu amdu ala aduwillah, termasil, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Nuh, suruh mengingatkan, suruh menemui kepada musuh Allah. Musuh Allah ini namanya Darmasil bin Kumel bin Jaija bin Qabil. Jadi Darmasil ini keturunannya Qabil. Darmasil punya bapak namanya Kumel, kemudian punya bapak lagi namanya Jaija, kemudian Jaija ini punya bapak Qabil. Qabil itu anaknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu punya keturunan yang jelek-jelek, itu dari Qabil. Qabil itu manusia yang pertama kali membunuh. Ya, jadi dalam hati Qabil itu sudah banyak setan di dalamnya, sehingga apa saja bisikan setan itu mudah masuk ke dalamnya. Bisikan setan untuk menghasut, bisikan setan untuk menumpahkan darah, bisikan setan untuk berbuat dosa, dan sebagainya. Dan ini turun kepada anaknya. Jadi memang anak itu tidak membawa dosa orang tua, tapi genetika orang tua itu akan turun kepada anaknya. Kalau sampai anak ini kemudian mendapatkan rizki yang tidak baik, maka niscaya genetika keburukan yang ada pada diri anak itu akan lebih tampak. Tapi meskipun seorang rampok, seorang pencopet, kalau seandainya dia punya anak, ingin menjaga anaknya agar tidak mencopet, setiap kali memberi makan anaknya dengan rizki yang halal, maka niscaya anaknya akan berperangai baik.
tidak seperti ayahnya. Jadi salah satu sebab mengapa anak ini kadang-kadang berperangai jelek adalah rizki yang kita nafkahkan, yang kita berikan kepada mereka untuk dikonsumsi, kadang-kadang di situ ada hal-hal yang syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas halal dan haramnya, atau bahkan rizki itu rizki yang haram, rizki yang sebenarnya bukan hak kita tapi kita berikan kepada mereka. Itu yang kadang-kadang membuat keluarga kita, anak kita hatinya itu keras, ya. Wa kana Darmasil Jabaron Anidan. Raja Darmasil ini menjalankan kekuasaannya itu dengan sewenang-wenang dan sudah berbuat salah. Wa huwa awwalu man i'tasarul khamra. Raja Darmasil, keturunannya Nabi Adam, keturunan keempat dari Nabi Adam, ini adalah raja yang pertama kali membuat minuman keras itu sebagai minuman resmi, ya. Jadi budaya minum minuman keras itu sudah populer pada saat Raja Darmasil, ya, keturunan Nabi Adam yang keempat. Wah, dia itu meminumnya. Raja Darmasil ini membudayakan untuk minum minuman keras. Wa huwa awwalu man la'iba bil qumar wa awwalu man ittakhadha siyab al mansujah bidzahab. Raja Darmasil ini juga membuat sebuah gedung untuk ya minum minuman keras, untuk berjudi, ya, untuk berbuat zina. Itu yang pertama kali membuat bangunan untuk itu. Kemudian Raja Darmasil ini orang yang pertama kali menyulam bajunya itu dengan emas permata. Jadi kalau dulu-dulunya sebelum Raja Darmasil tidak ada raja memakai pakaian emas, itu tidak ada, ya. Cuman untuk pakaian dari emas, baju yang dari emas ini sekarang ini banyak yang memakainya, ya. Tapi sebaiknya untuk orang laki-laki tidak memakai emas, karena emas ini ternyata bisa memberikan penumpukan zat, penumpukan di dalam darah itu ion-ion yang negatif yang sebaiknya tidak ada pada diri seseorang, ya. Terus kenapa kok orang wanita boleh menggunakan emas? Karena orang wanita ini setiap bulan darahnya itu dikeluarkan, sehingga emas yang dipakai oleh orang wanita ini efeknya itu bisa lebih kecil daripada orang laki-laki. Sedangkan orang laki-laki kenapa emas itu tidak diperbolehkan dipakai? Karena salah satunya ini, jadi di dalam tubuhnya itu ada unsur-unsur negatif di dalam darah itu yang berkumpul, dan ini darahnya tidak pernah dikeluarkan oleh orang laki-laki, makanya tidak baik bagi orang laki-laki menggunakan emas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Nuh ini diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaumnya, karena saat itu kaumnya mulai melembaga, budaya berbuat dosa itu sudah tidak ada tedeng aling-aling lagi. Umatnya Nabi Nuh itu sudah berani berbuat dosa terang-terangan, ya. Kalau zaman kita Rasulullah SAW ini kan Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa likulli dinin khuluqun, semua agama ini mempunyai akhlak, mempunyai ciri khas, ya. Semua agama mempunyai ciri khas. Wa khuluqul islami hayaun, dan ciri khasnya agama Islam ini adalah malu. Sehingga kalau kita mengaku beragama Islam, maka rasa malu itu harus kita tanamkan kepada diri kita. Kalau orang sudah tidak mempunyai malu lagi, berarti dia bukan Islam lagi, karena cirinya Islam itu adalah rasa malu. Rasulullah itu manusia yang paling pemalu, sadidul haya. Rasulullah itu malunya itu luar biasa, mudah malu. Jangankan membuka aurat, Rasulullah itu pada saat Rasulullah membenahi kiswah Ka'bah, membetulkan Ka'bah, saat itu Rasulullah naik ke atas tangga
ada riwayat seperti ini. Pada saat Rasulullah naik ke atas tangga untuk membetulkan Ka'bah, membenahi Ka'bah, ya, untuk membersihkan atau semacamnya, tiba-tiba ada angin besar. Angin ini tiba-tiba mengangkat baju Rasulullah sehingga betis Rasulullah ini kelihatan. Hanya betisnya Rasulullah ini kelihatan, beliau langsung turun, mukanya merah, langsung pulang. Mengapa Rasulullah berbuat seperti itu? Rasulullah malu karena betisnya sudah kelihatan. Ini seorang Rasul memang punya sesuatu yang lebih dibandingkan manusia biasa. Kalau kita betis kelihatan itu kan sudah biasa. Bahkan sekarang ini umat Islam banyak yang lebih dari betis itu dipertontonkan. Ya, kita patut prihatin hal ini terjadi karena seharusnya itu tidak terjadi. Kalau mereka mengaku beragama Islam, mereka harus malu. Malu sesuatu yang tidak layak untuk dilihat kok dilihat. Ya, malu kalau seandainya orang tahu bahwa dia sudah berbuat dosa. Tapi sayangnya banyak umat Islam ini tidak menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa, bahkan dia memamerkan perbuatan dosanya. Pamer perbuatan dosa ini pertama kali ada pada zamannya Nabi Nuh. Raja Darmasil itu raja yang pertama kali. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di dunia ini awalnya itu sudah ada pada anak cucunya Nabi Adam. Pembunuhan pertama kali anaknya Nabi Adam, Qabil dengan Habil. Kemudian raja yang melembagakan, membudayakan berbuat dosa, minum minuman keras, berjudi, juga berbuat zina, itu adalah Raja Darmasil, cucu ketiga dari Nabi Adam. Jadi dari dulu itu setan sudah populer, artinya sudah dikenal. Nabi Adam saja terusir dari sorga karena setan. Nabi Adam digoda tidak bisa, istrinya yang digoda. Setelah istrinya kena, ya terpucuk rayu godaan setan, maka istrinya kemudian merajuk kepada Nabi Adam. Jadi orang laki-laki ini biasanya kalau digoda setan secara langsung, ini biasanya kita mampu untuk menahan godaan. Tapi begitu godaan setan ini masuk ke orang wanita dan orang wanita tersebut merayu kita, disitulah biasanya orang laki-laki tidak bisa berbuat banyak. Jadi mengapa terjadi banyak orang laki-laki ini masuk penjara? Ya karena salah satunya godaan dari istrinya. Ya. Tapi sebaliknya banyak orang laki-laki ini keramat, Allah menunjukkan karomahnya seorang laki-laki ini karena istrinya. Jadi banyak ulama-ulama besar seperti Kiai Khalil Bangkalan, ya, Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan itu istrinya sangat cerewet, istrinya pemarah. Tapi dengan pemarah dan cerewetnya istrinya Kiai Khalil ini keramatnya ditampakkan oleh Allah. Kiai Khalil ini dalam sejarah pernah dikurung di dalam kandang oleh istrinya. Ya, istrinya Kiai Hamid Pasuruan juga begitu, punya Nafisa itu kereng. Dengan kerengnya punya Nafisa ini Allah menunjukkan keramatnya Kiai Hamid. Jadi orang laki-laki itu mestinya bahagia kalau istrinya itu kereng, karena di balik kerengnya istri itu akan muncul kekeramatan pada diri seorang laki-laki. Ini salah satu cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, walaupun kadang-kadang orang melihat menyikapi kekerengan pada diri seorang istri itu dengan hal-hal yang negatif. Sebenarnya itu positif bagi kita. Kalau kita mau bersyukur, di balik itu ada hikmah. Jadi dalam semua hal, termasuk kalau kita melihat ada keburukan, kita tidak boleh langsung berkomentar, kita tidak boleh langsung mencela sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Jadi ceritanya Nabi Nuh ini, walaupun cerita ini cerita Israiliyat, karena sanadnya itu juga tidak jelas dari siapa, yang penting ada cerita seperti ini. Kecuali kalau kita meriwayatkan ada sebuah hadis dari sahabat Rasulullah pernah cerita, yaitu lebih kuat nilainya, karena cerita ini dari Al-Kisai, cerita ini dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, maka sanad ke atasnya itu kan terputus. Dalam sebuah hadis
Ya, dalam riwayat hadis yang terputus seperti ini tidak boleh dijadikan hujah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya fadhailul a'mal, supaya kita berbuat baik, itu boleh-boleh saja. Termasuk di dalamnya, kita kalau bertemu seseorang yang jelek rupanya, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan lebih dari dia. Dan subhanallah, Allah telah menciptakan orang seperti itu sebagai kekuasaan Allah. Ya, kita tidak boleh mencela orang itu karena dia tidak mungkin memilih untuk menjadi jelek seperti itu, nggak mungkin. Dan Allah juga tidak pernah punya salah menciptakan orang kok sejelek itu bukan salah Allah. Semua itu ada hikmahnya. Dengan adanya orang jelek, maka kita akan merasa cakep, akan merasa ganteng. Seandainya diciptakan oleh Allah ada orang cakep di depan kita, maka kita akan merasa jelek. Lah sebaliknya, kalau kita merasa jelek, biasanya itu akan muncul ngersulo, mengeluh kepada Allah, saya kok jelek, tidak setampan dia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, syukur itu harus tetap kita berikan kepada Allah, walaupun kita dalam kondisi apapun. Sebenarnya ada hal yang baik di balik semua yang diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang miskin, itu adalah hikmah dari Allah bagi kita. Mungkin kalau kita diciptakan kaya, kita akan ingkar kepada Allah, sehingga kemiskinan itu membuat kita selalu ingat kepada Allah, selalu minta kepada Allah, dan Allah itu senang kalau kita meminta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat ya yang senantiasa bersyukur. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah untuk senantiasa mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Semoga kita dengan silaturahim ini dipanjangkan umur kita, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, memberikan kesehatan kepada kita, senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada kita untuk senantiasa menapaki apa yang sudah dianjurkan dan diwajibkan. Semoga kita bisa menjauhi apa yang sudah dilarang dan diharamkan oleh Allah. Semoga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Semoga kita nanti di akhir hayat kita husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.